Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sobat Pendem TV yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya akan mengutip suatu ayat dari Al-Qur'an, Yasin wal Qur'anil Hakim. Kalimat wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Qur'an yang penuh dengan kebijaksanaan. Kalimat Al-Hakim, kebijaksanaan, adalah suatu tanda bagaimana Al-Qur'an itu bisa hidup. Kalau hanya sekedar tulisan, kalau hanya sekedar bacaan, mana mungkin itu bisa hidup? Sehingga bagaimana kita menghidupkan Al-Quran itu? Ayat yang pertama turun kepada Rasulullah SAW, yaitu Iqra, bacalah. Mari kita dalami perintah Al-Quran kepada Rasulullah yang pertama kali, perintah dari Allah ini, kalimat perintah membaca. Kita tahu bahwasanya Rasulullah itu Nabiul Ummi, Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bagaimana perintah membaca kepada seseorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Maka pastilah bukanlah tulisan. Para hadirin yang berbahagia, dari kecil kita sudah diajari untuk belajar membaca. Pertama, dari kecil kita diajar untuk membaca tulisan. Kemudian kita belajar membaca alam semesta, membaca manusia, membaca lingkungan, membaca keadaan. Tapi janganlah lupa untuk membaca diri kita sendiri. Karena apa? Apabila kita bisa membaca diri kita sendiri, maka kita akan bisa membaca keinginan Allah. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa bisa mengenal dirinya, akan mengenal Tuhannya. Bagaimana kita membaca diri kita? Kita akan memberikan contoh yang sederhana. Kita di dalam kehidupan pernah melakukan perbuatan dosa, pernah melakukan kebohongan, dusta, kekeliruan. Pasti kita rasakan di dalam hati ini ada suatu hal yang tidak enak kita rasakan. Sebetulnya apa itu? Rasa yang tidak enak di dalam hati. Kalimat yang tidak enak di dalam hati itu berarti itu adalah bahasa rohani yang disebut dengan teguran rohani. Karena apa? Allah itu memberikan petunjuk tiap hari kepada kita dengan bahasa rohani ini. Lah inilah yang disebut kalam qadim. Pasti setiap manusia pernah merasakan teguran itu. Rasa tidak enak di dalam hati. Dan itulah petunjuk Allah pertama yang harus kita peka dengan teguran tersebut. Karena apa? Allah memberikan petunjuknya tiap hari, tiap saat, tiap detik kepada kita. Karena Allah begitu dekat. Ini kita mengutip di surat Lailatul Qadar, yaitu tanazzalul malaikati warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, itulah turunnya ayat-ayat itu yang berupa teguran rohani itu. Kemudian kita peka dengan teguran bahasa-bahasa rohani, maka disitulah hakikat dari Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.